warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian masih diberikan kesempatan berkumpul di aula Jaga Zikra dalam rangka mendengarkan pemaparan narasumber kita tentang diseminasi budaya positif. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Mungkin tidak memperpanjang mukadimahnya Bapak dan Ibu. Kegiatan kita hari ini adalah berbagi praktik baik dari guru penggerak ya Ibu ya. Dari CGP Rekognisi yang hari ini akan berbagi praktek baik bersama kita dengan materi yaitu diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan nanti menambah wawasan kita, menambah ilmu baru buat kita. Harapan kita kegiatan ini berlangsung bisa kita ikuti sampai dengan selesai dan pulang dan pengetahuan yang baru. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk narasumber kita Ibu Nurlaila Purnama ya, MPD dari SD 019 Kota. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yeni telah memperkenankan saya untuk memulai kegiatan diseminasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan izinnya jualah sehingga pada hari ini saya diperkenankan untuk hadir di sini dalam menuntaskan tugas saya sebenarnya Bapak dan Ibu. Tugas saya sebagai CGP Rekognisi sekaligus fasilitator CGP Angkatan 10 untuk Provinsi Lampung. Nah, ceritanya kenapa Provinsi Lampung itu mungkin ada latar belakangnya Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu di Yayasan Zikra ini untuk menyampaikan tugas ini yang nantinya saya paparkan dan mungkin juga bisa kita diskusikan, yaitu terkait budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolawat kita mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan segala rencana kita, aktivitas kita, dan mendapatkan kemenangan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dan Ibu, mulai dari tenaga kependidikan, Bapak Ibu tenaga pendidik Yayasan Zikra, seluruhnya berarti ya. Mungkin di sini ada yang SG, ada yang PKI begitu ya. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, itu agenda tadi sudah dibuka oleh Ibu Yeni. Terima kasih Ibu Yeni sudah membuka kegiatan pada hari ini. Selanjutnya
pemaparan konsep. Bahan layang sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu semua. Nah, ini adalah dalam rangka pelaksanaan aksi nyata. Sedikit Bapak dan Ibu, saya ini bertugas sekarang sebagai guru agama di SD Negeri nomor 1 Tegal Kota. Sekaligus saya sebagai fasilitator CGP Angkatan 10 untuk Provinsi Lampung. Walaupun kita berasal dari Riau, karena saya bukan dari fasilitator yang mendaftar sebagai fasilitator, bukan dari jalan sebagai guru penggerak. Nah, jadi kita secara nasional itu diacak. Nah, akhirnya tugas saya itu di PGP Provinsi Lampung dapatnya, bukan di PGP Provinsi Riau. Karena kita bukan dari guru penggerak, mungkin sama dengan Ibunda Maria ya. Jalannya bukan dari CGP kemudian jadi GP, kemudian mendaftar menjadi pengajar praktik. Setelah pengajar praktik naik level lagi menjadi fasilitator. Setelah fasilitator naik level lagi menjadi instruktur. Nah, kami langsung lompat ke pengajar praktik. Jadi tidak melewati tahapan CGP dan GP-nya. Nah, untuk itu program pemerintah bagi yang seperti itu jalannya, untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak harus mengikuti program CGP Rekognisi. Syarat untuk mengikuti CGP Rekognisi ini pun harus menjalankan tugas berbarengan sebagai fasilitator CGP. Gitu. Nah, hari ini saya dalam rangka memenuhi tugas bukan sebagai fasilitator Bapak dan Ibu, yaitu sebagai calon guru penggerak untuk mendapatkan aksi nyata nantinya yang akan saya upload. Dan ini saya rasa saya tidak ingin berbagi cuma-cuma gitu. Makanya saya pilih, saya kenal juga dengan Ibu Maria. Saya minta izin, bisa nggak Bu saya berbagi di sini begitu. Oh, dengan senang hati kata beliau. Kebetulan untuk SD sekolah penggerak ya Bapak dan Ibu ya. SD apa? TK. Oh, TK-nya sekolah penggerak luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu langsung saja untuk budaya positif, konsepnya itu kita diawali dengan pertanyaan pemantik ya. Bapak Ibu bisa baca ya di belakangnya. Bisa terbaca ya. Oke. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebelum kita sampai pada konsep budaya positif, positif itu yang saya tahu Bapak dan Ibu ada tentang disiplin, ada tentang motivasi, kemudian ada tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu mungkin melaksanakan kesepakatan kelas ya di kelas bersama siswa ya. Nah, dan ada lagi materi-materi yang lainnya. Mungkin nanti ada di slide berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, terkait pertanyaan pemantik ini, boleh saya minta kesediaan pendapat Bapak dan Ibu. Kita santai saja, jangan kita tekan, karena biasa-biasa saja seperti kita berbincang atau berdialog. Boleh minta pendapatnya Bapak, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya tergantung jenis hukumannya seperti apa. Kalau hukumannya bersikap menyakiti itu tentu tidak. Tapi kita tetapkan untuk hukumannya
Iya. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana itu, Pak? Membaca. Itu contohnya membaca atau membersihkan halaman. Dapat mendisiplinkan anak. Iya, saya rasa ya. Iya, Pak ya. Alasannya? Hukuman anak ini hukumannya kenapa lagi disuruh membaca? Jadi ditanyakan dulu Iya. apa sebabnya Ya, anak itu disuruh membaca. ya anak itu dihukum karena apa dulu? Kan kalau dia tidak disiplin bisa berbeda-beda apa yang jenis punishment-nya. Sekali ini nomor 3, Pak. Boleh ya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward ya? Iya, itu aja. Iya, saya setuju. Setuju ya? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Waktu untuk Bapak. Pak Rahmat ya? Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, nanti akan terjawab secara konsep apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembahasan ini seperti yang saya katakan tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas itu ya hubungannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada juga restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Semoga bisa kita selesaikan semua ya Bapak dan Ibu. Disiplin positif itu teorinya William Glasser. Ada beberapa peta konsep terkait teori beliau. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan atau ada motivasi intrinsik. Kemudian, yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena ini konsep Bapak dan Ibu, terkadang kita membaca tulisan konsep atau redaksinya ini sulit kita memahaminya. Nah, saya boleh minta Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita mensimulasikan ini ya. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Berarti diri kita adalah A ya, dan teman kita yang sebelah adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, ini dibayangkan saja Bapak dan Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, sekarang
sesuatu itu kan tergantung situasional ya. Misal contoh ya, seseorang kalau misalnya dia merasa lingkungannya itu aman, dengan cara mengajak itu nggak akan selesai. Tetapi dengan cara merayu bisa jadi masuk. Begitu juga sama dengan orang bahwanya dia tidak membutuhkan sesuatu yang terkait dengan menyuap ya misalnya. Dia kebutuhannya tercukupi, dengan disuap itu nggak akan habis. Tapi ketika seorang yang kekurangan ketika menyuap dia akan memberikan sesuatu juga. Jadi tergantung situasional semuanya. Makanya nggak bisa kita jadikan satu rujukan itu menjadi untuk orang memberi. Tapi tergantung situasi seseorang itu sehingga bisa di antara masing-masing situasional. Baik, terima kasih Bapak. Pak Anto, terima kasih Pak Anto. Tepuk tangan. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak mencari benar salah untuk pendapat ini ya. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kita, nah kalau kita melihat pada peserta didik, setiap apa yang dilakukan oleh anak didik kita, itu mereka sebenarnya memiliki tujuan, memiliki motivasi dari dalam diri. Si A itu motivasinya apa? Menggenggam Biar tidak ketahuan. atau tidak, biar tidak diramu pas kerjaan gitu ya. Nah si B pun juga punya motivasi untuk mengambil, mengapa dia ingin mengambil barang berharga. Sebenarnya untuk menjelaskan itu saja Bapak dan Ibu, kita tidak mencari benar dan salah. Nah, ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dari teori apa namanya? Ada nih. Nah, stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Kita ke atas sebentar. Ternyata hanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid secara konsep. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengapa ini bisa menjadi ilusi? Jika motivasi intrinsiknya itu tidak ada. Jadi yang mana lebih utama Bapak dan Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik motivasi kita? Ya, intrinsik ya, dari dalam diri. Nah, begitu perubahannya dari stimulus respon, paradigma lama itu stimulus respon Bapak dan Ibu, dan paradigma sekarang teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu lama. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya diri kita yang memahami orang lain. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita setiap hari ada saja titik yang salah ya Bapak dan Ibu. Mungkin melanggar peraturan dan lain sebagainya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila kita terus saja menyalahkan anak didik kita, apakah berdampak untuk anak didik kita? Apakah dampaknya positif atau negatif? Nah, apabila kita menggunakan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan, nah disitu kita ketika mengontrol murid, kita melihat, nah, apa motivasinya kamu sehingga datangnya terlambat? Apa yang mendorong kamu sehingga kamu melukai temanmu? Nah, jika kita berpijak dari menanyakan motivasinya, nah itu kita memakai teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol diri saya. Bapak Ibu mau dikontrol oleh orang lain? Nah, itu ya. Jadi itu pandangan
Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu hadir di sini atas motivasi intrinsik dari Bapak dan Ibu, walaupun sudah ada pengaruh dari luar secara ekstrinsik. Tapi kalau Bapak Ibunya tidak mau ya tetap tidak ada Bapak Ibu dulu di sini, ya kan? Jadi yang utama intrinsik ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya ya, kita bujuk dulu murid kita ya. Iya. Pak mau dibujuk, akhirnya kita paksa. Berhasil tidak? Kadang Nah, kadang-kadang itu yang menandakan bahwa itu tidak berhasil. Karena apa? Sesaat. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, harapannya ketika ada pelanggaran atau siswa kita misalkan melakukan suatu pelanggaran terhadap satu atau dua keyakinan kelas atau kedisiplinan yang disepakati, harapannya kita bisa mencarikan solusi itu dengan cara berkolaborasi dan menciptakan konsekuensi bukan aturan. Nanti ada perbedaan antara konsekuensi dan hukuman, Bapak dan Ibu. Konsekuensi itu ada pilihan-pilihannya yang dibuat bertujuan sesuai dengan pelanggarannya. Kalau hukuman, contoh misalkan murid tidak mengerjakan tugas, disuruh menulis sampai 100 kali ditulis, saya berjanji akan mengantar tugas tepat waktu, sampai 100 kali ditulis. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? dulu waktu SD pernah. Dihukum ya. Ya. Jadi kenapa tidak konsekuensi? Karena tidak ada hubungannya, tidak mengerjakan tugas dengan menulis 100 kali, tidak berhubungan atau tidak bertujuan. Model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang kalah inilah yang membuat orang menjadi ego. Kalau pribadi kita senantiasa berpikir menang kalah, baik itu dengan siswa. Silakan Ibu, ini kursi. Sini Bu. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Ternyata Bapak dan Ibu berpikir menang kalah itu harus kita buang-buang sekarang. Ketika kita memahami tentang konsep budaya positif. Model berpikir menang-menang. Kalau kita berpikir menang-menang, ada konsep maju bersama, sukses bersama, ya kan? Tapi kalau pikiran kita menang kalah, bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Biasanya orang kalah peduli amat, begitu kan? Selanjutnya paparan terkait apakah makna disiplin itu sebenarnya. Termasuk saya juga Bapak dan Ibu, selama ini saya menganggap bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan. Dan apabila dilanggar akan ada hukuman. Nah, itu saya juga seperti itu berpikir. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar, Bapak dan Ibu. Kalau kita kembali kepada konsep belajar, nah belajar itu kalau secara konsep Bapak Ibu nih banyak orang pendidikan semuanya sudah makanannya tentang konsep belajar. Intinya belajar itu perubahan apa? Perilaku ya, perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu bertujuan atau tidak? Ya, yang namanya belajar perubahan tingkah laku. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan nilai kebajikan kita yang universal. Itu ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia. Apakah di sekolah Bapak Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan selain dari profil pelajar Pancasila? Misalkan disiplin, sabar. Kalau mandiri kan termasuk profil pelajar Pancasila juga ya. Nah, boleh minta gambaran Ibu di sini apa saja nilai-nilai kebajikannya? Iya, selain profil pelajar Pancasila yang 6, apakah di sini ada nilai kebajikan yang lain yang diterapkan di sekolah? Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Apakah ada tambahan untuk disiplin? Boleh diceritakan apakah ada? Ada ya Bu ya? Ada ya? Apa itu? Mengucapkan salam. Nah, salam. Apa lagi? Boleh Bu, lanjut apa lagi biasanya yang kebiasaan setiap hari? Sholat ya? Sholat ya, sholat. Mengucapkan terima kasih apabila diberi seseorang. Ada lagi Bu? Apa lagi? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Maksud saya begini, Bapak, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang harus
fokus pada solusi, restitusi mengambil murid yang berbuat salah kepada sekolahnya. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Ini karena paparan, saya harus memaparkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini dia, tadi sudah disinggung. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan ya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kemarin COVID-19 ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita lihat yang menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Misalkan kita mengendarai kendaraan roda 2 tidak pakai helm, itu ditangkap oleh polisi. Ditanyanya, ibu tahu aturan memakai kendaraan roda 2? Atau ditanyanya, ibu tahu kesalahannya bu? Oh tidak memakai helm. Nah, ketika ada polisi yang menjaga dari jauh, nah itu ibu tiba-tiba pakai helm. Dari jauh udah pakai helm, belum dipakai oleh helmnya. Nah itu motivasinya ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik kan? Ya karena melihat ada dijaga polisi. Nah apabila itu sebenarnya hadir dari dalam diri ibu, motivasinya adalah keamanan diri, ya kan? Keselamatan berkendaraan. Kita ingin diri kita selamat, ya kan? Kita ingin diri kita aman. Ada atau tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm. Nah, itulah yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Sama sekolah ibu, sekolah saya, sama kita setiap hari berjumpa dengan kasus-kasus pelanggaran, ya kan? Nah, itu yang ingin kita ubah, walaupun sulit, karena membangkitkan motivasi intrinsik ini kan yang punya diri intinya harusnya kan. Kita hanya sebagai diri yang memiliki posisi kontrol sebagai diri kita. Jadi kita sama-sama posisi. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, sebenarnya tidak ada pun peraturan itu. Kalau motivasinya dalam diri untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kesehatan kita, nah tidak ada pun peraturan, kita tetap melaksanakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau motivasinya dalam diri, apabila saya terlambat, saya akan ketinggalan materi dan lain sebagainya, nah kita akan tetap datang tepat waktu. Itu dia pemetaannya ya, budaya positif itu lingkungan sipil, kemudian keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Kalau tidak lahir dari keyakinan kelas, akhirnya menjadi satu yang dipaksakan. Ini contoh-contoh ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah menerapkan, membuat kesepakatan di kelas bersama siswa. Hukuman dan penghargaan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur hasil riset menjadi 8 unit. Oh ini dia. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. 3 lagi, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi kan ada pertanyaan pemantik.
denda 250.000. Kalau kita tidak memakai helm, ditangkap oleh polisi, diantarnya kepada satu lingkungan atau pelatihan sosialisasi tentang keselamatan berkendaraan. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena bertujuan mendidik sehingga bisa yang bersangkutan melahirkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk sadar bahwa memakai helm itu penting. Ini dia perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit banget tuh, 250.000 keluar gara-gara tak pakai helm, ya kan? Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena itu berangkat dari nilai-nilai universal yang diyakini oleh yang bersangkutan sendiri. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Sakit hatinya untuk jangka waktu lama, bahkan bisa dendam ya dengan hukumnya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang singkat. Sebentar aja dia tidak nyamannya, akhirnya dia muncul dari dalam dirinya sadar bahwa oh, saya pantas mendapatkan konsekuensi ini. Kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ada istilah berbandingan, ya. Dimarahi besok tetap nakal, iya kan? Jangan lagi ganggu anak perempuan, besok ganggunya lagi ya. Nah, itu karena apa? Karena hukuman, baik hukuman verbal yang kita berikan maupun hukuman fisik. Tidak pun kita memukul, tapi mungkin ada kata-kata kita secara verbal yang menghukum dia. Akhirnya dia benci dan kedisiplinan dan berbandingan. Dia sudah resisten atau kebal dengan apapun hukuman verbal yang diberikan oleh guru. Kemudian anak menghargai disiplin kalau itu konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena itu dia akhirnya tidak tidur. Siapa yang memecahkan kaca jendela? Tidak ada yang tunjuk tangan, tidak ada yang ngaku, ya kan? Karena apa dia cepat dihukum? Cepat dihukum. Nah, apabila itu konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dia akan mendorong. Oh, sebelumnya saya meyakini
Murid atau anak menghormati dirinya dan batasan manusia, ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebutuhan untuk merdeka, kebebasan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, ini kita tebak kebutuhan apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, katanya. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu kebutuhan apa? Dari kebutuhan yang ini. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Tapi ibu guru melarang. Ya, kebutuhan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kesian, dicuekin. Kebutuhan akan apa itu? Kasih sayang. Iya, ingin diterima dan kasih sayang. Jadi kalau melihat ada perubahan, mencolok aja dari siswa kita, rupanya dia ingin ditegur, disapa. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja kok. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Gak ada bermainnya kalian. Nah, kebutuhan apa ya? Kebutuhan apa? Kebebasan. Kalau cuma duduk dengar seperti ibu sekarang kan? Iya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa malunya aku? Kebutuhan apa? Padahal muridnya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Boleh juga ya. Boleh mungkin beberapa dari pilihan kebutuhan ini. Nah, intinya begitu. Kita memahami murid jangan sampai membunuh, mematikan karakternya apabila dia melanggar satu keyakinan kelas. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jelas ya? Baik, saya bantu untuk membacanya. 5 posisi kontrol guru itu Bapak dan Ibu ada 5 ya, posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Itu kecil misalnya di bawahnya. Kita lemparkan aja sama Bapak dan Ibu. Selama ini memposisikan diri dengan siswa yang melanggar peraturan, itu Bapak dan Ibu mengambil posisi kontrol yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? 6 nggak ada. Sebagai teman maksudnya. Sebagai teman ya. Bapak yang mana jawab tadi? Bapak ini ya? Mengambil posisi kontrol sebagai teman. Kameramennya ngantuk. Boleh Pak ceritakan kasus apa tuh? Ketika Bapak melaksanakan itu, memposisikan diri sebagai teman. Saya awali ya. Ada murid yang mengganggu temannya, usil sehingga temannya menangis. Menghadapi murid yang usil tadi, kalau Bapak memposisikan diri
manajer. Itu contohnya. Pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Tapi salah ya. Ayo lakukan demi Bapak sambil dielus. Nanti mengambil posisi sebagai apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tahu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kontrol B, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghubung. Kamu selalu yang paling terakhir. Mungkin setelah itu, setelah terakhir dikasih hukuman ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Lihat ini bawahnya. Oh, nggak ada lagi. Nah, dari 3 ini yang mana duluan? Yang dalam yang memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Yang mana dulunya? Bolehlah dianalisa. Setelah ini insya Allah selesai. Stabilkan kebutuhan, validasi kebutuhan, yang mana Ibu Yeni?
kehadiran Bapak dan Ibu, kesediaannya mendengarkan saya memaparkan yang panjang ini. Ini bukan terlalu panjang, tapi memang panjang saya paparkan. Saya mohon maaf karena menyita waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf juga apabila ada saya menempatkan diri saya pada situasi yang tidak nyaman untuk dilihat Bapak dan Ibu, tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita ikut dunia seperti itu sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan. Melihat pemaparan yang disampaikan tadi, banyak sekali ilmu yang bisa kita gunakan sebagai bekal dalam kita mendidik anak-anak kita. Jadi apa yang disampaikan tadi memang adalah hal yang selalu muncul di dalam pembelajaran kita atau di dalam aktivitas kita. Jadi mulai sekarang ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara memberikan hukuman kepada anak, mau dengan hukuman kah, atau dengan konsekuensi kah, atau dengan restitusi. Jadi apalagi kalau untuk yang anak PAUD ya mulailah ya, kita lebih banyak memposisikan diri kita itu sebagai teman. Iya, karena kalau kita pakai hukum anak-anak itu bisa trauma, kemudian ada rasa takut dia untuk datang ke sekolah. Sementara kan untuk anak PAUD ini memang kemampuan dia berpikir kan masih terbatas ya. Nah, jadi kalau guru-guru PAUD itu lebih banyak memposisikan dirinya dengan anak sebagai teman. Nah, mungkin dengan pemaparan Ibu Leila tadi, kita kedepannya lebih baik lagi, Ibu ya. Begitu juga dengan yang SD, begitu juga dengan yang PAUD. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam praktek kita mendidik sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih atas ilmunya Bu Leila. Semoga ada kesempatan lagi nanti kami menerima aja kalau ada yang mengasih kami ilmu. Mungkin itu saja. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.